Ya. Selanjutnya, apakah ikan kakap bisa hidup di air tawar ya, Pak? Nah, ikan kakap apakah bisa hidup di air tawar? Sebagian bisa, tapi sebagian kecil ya. Hmm. Artinya kakap yang memang dia hidupnya di muara ya. Misalnya ada sejenis di Indonesia itu kalau Anda bilang kakap merah, Eh, itu mungkin sebenarnya puluhan spesies. Ada sejenis kakap yang namanya Lucanus argenti maculatus ya. Nanti kalau ingin jelas bisa saya kirimkan namanya lewat WA. Lucanus eh, argenti maculatus ini dia kadang-kadang kalau pada saat mudanya bahkan masuk muara dan masuk sungai yang banyak bakaunya. Tapi nanti kalau udah besar ke laut, jadi pada stadia tertentu dia masuk sebagai hewan air tawar, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang menyebabkan ikan kakap mampu bermigrasi lintas jenis air asin dan air tawar, Pak? Nah itu dia termasuk jenis yang bisa beradaptasi pada kisaran salinitas yang lebar. Ya, jadi kan hewan akuatik ini atau hewan air ini ada yang ikan apa misalkan untuk ikannya ada ikan yang murni air tawar ya. Jadi dia nggak bisa masuk ke laut tuh seperti ikan mas ya yang Anda kenal atau ikan gabus. Ya itu murni air tawar. Dia sama sekali nggak bisa masuk air laut. Ada yang murni air laut. Nah, kalau murni air laut sama sekali dia tidak bisa masuk ke air tawar. Nah, ada yang namanya ikan-ikan yang spesies euryhalin. Yang euryhalin itu yang dia bisa beradaptasi dengan kisaran salinitas yang lebar. Jadi itu yang menyebabkan mereka. Dan itu juga sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di pertanyaan dari Keisha itu terkait dengan sistem osmoregulasi mereka. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan, Pak, antara ikan kakap jantan dan betinanya, Pak? Nah, ini pertanyaan yang paling menarik. Jadi ikan kakap itu umumnya bersifat hermafrodit. Rahel tahu hermafrodit? Kurang tahu, Pak. Jadi hermafrodit itu ikan kakap itu bisa berubah kelamin setelah berukuran atau berumur tertentu. Jadi ada yang dari pertama dia jantan, kemudian berubah menjadi betina. Itu namanya hermafrodit protandri. Ada yang tadinya dia dari betina menjadi jantan. Itu namanya hermafrodit protogini. Jadi perubahan kelamin ini kenapa kok bisa begitu? Ya untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi kalau misalnya kalau kecilnya jantan, nanti setelah ukuran di atas misalnya 50 atau 60 cm, nah, sebagian berubah menjadi betina ya. Jadi seperti itu. Jadi ikan kakap itu umumnya eh, dia sepanjang hidupnya sampai mencapai ukuran maksimum bisa berubah kelamin dari jantan ke betina, dari betina ke jantan. Sehingga kalau ditanya apa bedanya jantan dengan betina, nah, tergantung jenisnya apa, kemudian